Kepemimpinan adalah proses mengarahkan atau mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Kebanyakan orang cenderung mengartikan bahwa pemimpin yang efektif adalah mempunyai ciri atau sifat tertentu yang sangat penting seperti karisma, suatu pandangan, daya persuasi, ataupun intensitas. Manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha orang lain. Dan dengan demikian, manajer adalah orang yang senantiasa memikirkan kegiatan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen pada hakikatnya, kepemimpinan itu mempunyai arti yang cukup luas dibandingkan dengan manajemen. Dan manajemen itu sendiri adalah suatu pemikiran khusus dari seorang pemimpin untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Seperti yang kita tahu nih, seorang leader ataupun seorang pemimpin belum tentu seorang manajer, tetapi seorang manajer sudah pasti berperilaku sebagai seorang pemimpin. Studi LOA dilakukan pada tahun 1930 oleh Ronald Lippitt dan Ralph K. White di bawah pengarahan Kurt Lewin di Universitas LOA. Dibentuknya klub anak-anak yang berumur 10 tahun dan setiap klub diminta memainkan 3 style kepemimpinan, yakni otokratis, demokratis, dan semaunya sendiri. Penemuan Ohio. Pada tahun 1945, serangkaian penemuan dalam bidang kepemimpinan studi Ohio memulai dengan premis bahwa tidak ada kepuasan atau rumusan definisi kepemimpinan yang ada. Staf peneliti dari Ohio ini merumuskan kepemimpinan sebagai suatu perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu grup ke arah pencapaian tertentu. Studi Kepemimpinan Michigan. Kantor Riset dan Angkatan Laut mengadakan kontrak kerjasama dengan Pusat Riset Survei Universitas Michigan untuk melakukan penelitian dengan tujuan menentukan prinsip-prinsip produktivitas kelompok dan kepuasan mencapai tujuan. Ada beberapa teori-teori kepemimpinan seperti teori sifat, teori kelompok, teori kondisional, dan model kontingensi dari Fedler, serta teori jalan kecil tujuan. Mari kita bahas dan mari kita simak pada pemaparan berikut ini. Teori sifat, Kate Davis merumuskan 4 sifat umum yang tampaknya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, yaitu kedewasaan, kecerdasan, keluasan hubungan sosial, motivasi diri, serta dorongan prestasi dan sikap hubungan kemanusiaan. Teori kelompok, perkembangan yang berakal pada psikologi sosial, dan teori ini juga beranggapan bahwa kelompok bisa mencapai tujuannya. Teori situasional, Fedler menuangkan beberapa konsep kepemimpinan dalam bukunya, yaitu A Theory of Leadership Effectiveness. Dan ada model kontingensi dari Fedler. Model ini berisi tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Situasi itu diterangkan dalam hubungan dimensi empiris, yaitu hubungan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal. Selain teori-teori kepemimpinan, ada juga gaya kepemimpinan, seperti kepemimpinan kontinuum, gaya Metral Grid, 3 dimensi by Riden, dan 4 sistem manajemen by Likert. Mari kita bahas penjelasan berikut ini. Gaya kepemimpinan kontinum. Robert Tandebaidum dan Warren Smith adalah pelopornya, dan ada 2 bidang pengaruh yang ekstrim, dan yang pertama itu ada bidang pengaruh pimpinan dari kedua bidang pengaruh kebebasan bawahan. Gaya Managerial Grid. Usaha ini dilakukan oleh Robert Reblack dan James Mouton. Dalam pendekatan ini juga manajer berhubungan dengan 2 hal, yakni produksi suatu pihak dan orang-orang di pihak lain. 3 dimensi dari Redin. William J. Redin, seorang profesor dan konsultan dari Kanada, menambahkan 3 dimensi tersebut dengan efektivitas dalam modelnya. Ada 4 gaya dalam kotak yang efektif, yaitu eksekutif, pecinta pengembangan atau developer, okratis yang baik atau benevolent autocrat, dan birokrat. Dan ada 4 gaya yang tidak efektif seperti pecinta kompromi atau compromiser, missionary, autokrat, dan lari dari tugas atau decider.
Ada beberapa perilaku gaya dasar kepemimpinan, seperti perilaku pemimpin yang rendah pengarahan dan tinggi dukungan, perilaku pemimpin yang rendah dukungan serta tinggi pengarahan, perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan tinggi dukungan, serta perilaku pemimpin yang rendah dukungan dan rendah pengarahan. Ada beberapa konflik serta strategi dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada konflik antar pribadi serta strateginya, dan yang kedua ada konflik di dalam organisasi serta strategi dalam menyelesaikan konflik di dalam organisasi. Konflik antar pribadi adalah suatu dinamika yang sangat penting dalam perilaku organisasi. Strateginya seperti membuka diri, menerima umpan balik, dan menaruh kepercayaan pada orang lain, serta tidak menutup diri dengan informasi pribadinya. Konflik antar organisasi, yaitu di mana adalah konflik pribadi dan konflik dalam pribadi yang mengambil suatu tempat dalam suatu organisasi. Ada 4 struktur tempat terjadinya konflik, yaitu konflik hierarki, konflik fungsional, konflik lini staf, serta konflik formal dan informal. Well, mungkin itu aja penyampaian dari aku. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!